Elemental Fusion lagi, yang dimana tanggal 11 Juni kita bakal disuguhi Elemental Fusion baru antara Boboiboy Ice dan Boboiboy Duri, atau Boboiboy Air dan Boboiboy Daun. Itu karena ini adalah ikon untuk air Selangor, dan bisa jadi nanti yang difusionkan itu elemental tahap pertama. Menurut kalian bagusnya yang mana, antara tahap 1 atau tahap 2 yang difusionkan? Boboiboy kuasa 2. Kalian semua, semoga kalian selalu baik-baik saja. Baik lagi dengan Nip yang seperti biasa akan menjawab pertanyaan kalian hasil dari hashtag Tanya Dong. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum klik tombol subscribe, klik dulu tombol subscribe dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Langsung saja kita mulai. Let's check this out. Nyau. Pertanyaan yang pertama dari Bocil XD, hashtag Ditanya Dong. Kenapa Gopal di season 2 kalau takut gak bisa mengubah area menjadi makanan? Kalau di season 1 Gopal bisa merubah area menjadi makanan. Sebenarnya itu lebih ke penggunaan kuasa si Gopalnya, karena buat apa Gopal merubah area tersebut tapi tidak menguntungkan dalam pertarungan? Terlebih lagi, tentunya mengubah area seluas atau sebesar itu membutuhkan energi yang cukup besar. Yang sama halnya dengan Ying dan Yaya yang memiliki limit, tentunya Gopal juga memiliki limit dalam kekuatannya. Pertanyaan berikutnya dari Zaini Maulana, hashtag Ditanya Dong. Apakah kuasa elemental tahap ketiga bisa difusionkan? Kalau menurut Nip ya, untuk sekarang kayaknya nggak kan bisa deh. Tapi kita nggak tahu nih, soalnya di klip terbaru Boboiboy kelihatannya Boboiboy itu bisa mengfusionkan elemental tahap pertama. Jadi, apakah nanti tahap ketiga juga bisa difusionkan? Hanya kru Monster dan Allah saja yang tahu. Pertanyaan berikutnya dari Bayu Eka Sandi, hashtag Ditanya Dong. Di scene saat Hangkasa dan Retaka bertarung di 100 tahun yang lalu, apakah bumi sudah ada? Bumi itu udah tercipta dari jutaan tahun yang lalu. Entah peradaban apa yang sedang berlangsung di bumi tersebut. Yang pastinya saat Retaka dan Hangkasa bertarung itu, bumi sudah ada. Pertanyaan berikutnya dari Davin Tedison, hashtag Ditanya Dong. Kenapa saat Boboiboy petir tahap 1 warna kuning, saat tahap 2 warna merah? Begitu juga dengan Boboiboy kecil, tanah, petir, angin, bajunya beda-beda warna dengan kekuatannya. Ya, hal ini sih balik lagi sama pihak Monster yang mendesainnya, karena desain awal Boboiboy itu hanya memiliki 3 kekuatan. Dan warna merah, orange, dan kuning itu masih satu warna yang seiras. Tapi karena Boboiboy itu sekarang memiliki 7 kekuatan, Monster pun memiliki improvisasi dengan mengubah warna dari trio original, yang dimana setiap warna dari elemental tahap pertama itu mewakili warna elemental yang mereka kendalikan. Pertanyaan berikutnya dari Dava Wimba Night, hashtag Ditanya Dong. Kenapa di Boboiboy Galaxy tahap 2 hanya solar dan halilintar? Yang perlu kalian ingat, waktu itu Boboiboy sebenarnya sudah bisa menggunakan kuasa tahap 2-nya. Namun karena kuasa tahap 2-nya itu belum lengkap, jadi Boboiboy disuruh Ochobot untuk menahan diri dan tidak menggunakan kuasa tahap 2. Yang ditakutkan nanti jam kuasanya bakal rusak lagi kayak dulu. Yang pas pertama kali menggunakan kuasa halilintar itu, Boboiboy memaksakan diri yang membuat jamnya juga hampir rusak. Dan pada saat menggunakan kuasa elemental solar, pada saat itu kuasa elemental tahap pertamanya sudah lengkap, ada 7. Pertanyaan berikutnya dari Azman Surip, hashtag Ditanya Dong. Apakah kuasa nenek Boboiboy ialah kuasa bunga, lalu dibagikan kepada Boboiboy? Lah, sejak kapan nenek Boboiboy punya kuasa? Yang Nip tahu, nenek Boboiboy itu hanya manusia biasa, sama halnya seperti Toaba. Pertanyaan berikutnya dari Boboiboy Tovan, hashtag Ditanya Dong. Apa di Boboiboy Movie 3 ada cactus atau tidak? Tolong dijawab. Jangankan di Boboiboy Movie 3, sampai sekarang di komik Boboiboy Galaxy musim 2 aja, cactus belum pernah diceritain lagi. Yang dimana nasibnya tuh menggantung banget karena si cactus waktu pulang ke markas Stapops
dia terlihat tercengang karena markas K-pop sudah porak-poranda. Bisa jadi si Cactus ini sudah pulang ke planet Gurunda, ataupun ada tapi nggak diceritain lagi. Atau dia masih melayang-layang di angkasa dekat markas K-pop. Pertanyaan berikutnya dari Topaz, hashtag ditanya dong, kenapa Toaba sama Universe dengan Boboiboy? Kenapa nggak sama Amato? Gimana ya? Toaba kan kakeknya Boboiboy, wajar aja mereka satu universe. Dan Amato juga masih satu universe dengan Boboiboy. Atau kamu yang nggak ngerti arti kata universe itu apa? Jadi universe artinya tuh semesta. Pertanyaan berikutnya dari Amsyar CH, hashtag ditanya dong, kenapa Bobo? Kapan Boboiboy Galaxy musim 2? Kapan rilis? Please jawab. Ya nggak tahu kok, tanya saya, tanya monsternya kalau itu. Pertanyaan berikutnya dari Leni Pertiwi, hashtag ditanya dong, apakah ada komik yang menceritakan tentang kisah Kaizo dan Feng? Tolong dijawab ya Kak Nit yang lucu. Memang ada sebuah komik khusus spin-off Captain Kaizo dan Feng yang menceritakan masa kecil mereka dan alasan kenapa Captain Kaizo bisa memiliki kuasa tenaga. Dan komik itu bisa kalian cari baik itu di Google ataupun Facebooknya Monsta pas perayaan 10 tahun anniversary Monsta Studio. Pertanyaan berikutnya dari Alidain Eniahu, hashtag ditanya dong, kenapa setiap upload video durasinya sedikit? Menurut kamu video durasi 8 menit itu masih sedikit? Ya Allah, itu udah panjang banget kalau menurut Nit. Ya kalau kamu pengen yang durasi-durasi panjang gitu, enaknya nonton podcastnya Om Ded yang durasinya tuh sekitar 1-2 jam lebih. Pertanyaan berikutnya dari Ilham MS Maulana, hashtag ditanya dong, Kak Nit tolong dong kasih tahu Bang Nat suruh bikin Boboiboy Trinity Fusion part 2 nya dong Kak Nit. Udah itu aja. Sebenarnya Bang Nat juga pengen untuk buatin part kedua dari Boboiboy Trinity Fusion. Cuman karena si wujud dari kuasa tahap 3-nya sudah di-reveal secara ofisial, jadi Bang Nat juga harus merevamp dulu yang part pertamanya. Dan nanti setelah part pertamanya udah beres di-revamp, Bang Nat juga bakal bikin part keduanya. Jadi kalian mohon bersabar ya. Baiklah, sekian dulu untuk konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, and subscribe, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Akhir kata dari Nit, sayonara, arigatou gozaimashita, matane, bye!